Air di dalam perspektif fikih ada 3 macam, 3 jenis air. Yang pertama namanya ma'un thahir. Ma'un thahir, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya kalau tidak bisa mensucikan, kita tidak boleh gunakan untuk wudu. Kita tidak boleh gunakan untuk mandi janabah. Kita tidak boleh gunakan untuk menghilangkan najis. Tidak boleh. Itu namanya ma'un thahir, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air kelapa. Kita beli kelapa, punya air, suci tidak air tersebut? Suci, bersih. Tapi apakah boleh kita gunakan wudu? Tidak boleh, karena dia hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu namanya ma'un thahir, air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Jenis yang kedua ma'un tahur. Ma'un tahur. Kalau tadi tohir, kalau yang kedua tohur, air yang suci dan juga bisa mensucikan. Nah, ini namanya air mutlak, ma'un mutlakun di dalam fikih, atau air alami, langsung dari alam. Air-air tersebut yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk ibadah, wudu, mandi, menghilangkan najis. Mandi wajib, wudu, dan menghilangkan najis. Allah sebutkan kata tohuro. Jadi kalau tohir, suci saja. Kalau tohuro, suci dan mensucikan. Di dalam Al-Quranul Karim, kata tohuro itu Allah sebutkan sebanyak 2 kali. Di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Di surat Al-Furqan dan di surat Al-Insan. Di surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Di dalam kitab Taqrirat karya Al-Habib Hasan Al-Qaf mengambil mustafad, fawaid, faedah-faedah dari guru beliau, ahli fikih dunia, Al-Habib Zain bin Smith. Beliau menyebutkan dari langit air yang suci dan mensucikan 3. Nah, air ini boleh kita gunakan wudu, boleh juga kita gunakan mandi wajib, dan boleh juga kita gunakan untuk menghilangkan najis. Yang pertama al-matar. Al-matar, air hujan. Boleh wudu pakai air hujan, asal dia tidak tercampur dengan kotoran yang ada di atas rumah kita. Kalau dia bersih, langsung dari langit kita tampung, itu air boleh kita gunakan untuk mandi janabah, boleh juga kita gunakan untuk wudu, boleh juga kita gunakan untuk menghilangkan najis. Namanya air mutlak atau air alami. Itu yang hanya bisa digunakan untuk ibadah. Yang kedua, as-salju. As-salj, salju. Salju kita biarkan cair. Ketika dia cair, kita gunakan, bisa untuk wudu, bisa untuk mandi, bisa untuk menghilangkan najis. Mandi dalam tanda kutip, mandi wajib. Yang ketiga, air embun, al-bard, al-bardu.
Kalau kita di puncak gunung, ada embun, itu kalau kita saring, ada airnya. Itu juga air mutlak, bisa digunakan untuk ibadah. Jadi dari langit 3. Kalau di bumi ada 4. Air yang boleh kita gunakan untuk beribadah. Wudu, menghilangkan najis, dan mandi wajib. Kalau yang di bumi, air laut. Air laut boleh digunakan wudu. Boleh juga digunakan mandi wajib. Malahan enak kalau mau mandi, loncat saja. Loncat. Saya niat mengangkat hadas besar, wajib karena Allah. Loncat. Nah, nanti di situ ada khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan niatnya harus ketika kepala sudah mau sampai di air. Ada yang mengatakan enggak, dari sebelum sampai ke air, dari awal sudah niat juga bisa. Itu memang ada khilaf antara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Al-Imam Romli di dalam mazhab Syafi'i. Dan pernah kejadian ada seorang nelayan pergi memancing di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini asbabul wurud, tentang hadis yang menjelaskan air laut itu suci dan mensucikan. Asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Ada kitab karya Al-Imam Suyuti berjudul Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah. Dalam kitab tersebut, ada seorang nelayan pergi mancing, bawa air minum. Tiba-tiba di tengah-tengah sedang memancing, lihat matahari. Oh, sudah masuk waktu sholat. Dalam keadaan hadas kecil, tidak berwudu. Maka nelayan ini bingung. Dan dia belum tahu informasi tentang air laut itu bisa digunakan untuk wudu. Beliau belum tahu. Akhirnya bingung, dilematis. Ini air kalau digunakan wudu bisa bahaya untuk minum. Tapi kalau tidak digunakan wudu, saya mau sholat takut keluar waktu, berdosa. Bingung dia. Nah, dalam riwayat tersebut ada Imam Suyuti keluarkan satu riwayat, beliau beristihad menggunakan air laut. Udah, pakai air laut. Riwayat yang lain mengatakan air minum digunakan untuk wudu. Riwayat ketiga dalam kitab yang berbeda mengatakan beliau tidak berwudu dan tidak sholat. Akhirnya kembali ke Madinatul Munawwarah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bertanya kepada Nabi, dan ini sahabat namanya tidak disebutkan di dalam kitab hadis, tidak disebutkan namanya. Ya Rasulullah, ini air laut bisa gak digunakan untuk berwudu? Makna secara harfiah seperti itu. Makanya dalam redaksi hadisnya, Su'ila Rasulullah SAW anil bahr. Nabi ditanya tentang laut. Artinya air laut itu boleh gak digunakan untuk bersuci? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjawab, huwa tohur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di laut itu airnya suci dan mensucikan. Nabi gunakan kata tohur, bukan tohir. Tohur. Air laut suci dan mensucikan. Dan bangkainya halal. Bangkai. Perspektif fikih menjelaskan tentang makna bangkai bukan dari sisi bahasa Indonesia. Harus bedakan itu. Kalau bangkai dalam bahasa Indonesia, hewan yang mati kemudian mengeluarkan bau busuk, namanya bangkai. Itu dalam sisi bahasa. Tapi kalau dari perspektif fikih, bangkai itu hewan yang halal dimakan, namun matinya tidak melalui sembelihan yang syar'i, namanya bangkai. Atau hewan yang haram dimakan, kemudian disembelih walaupun dengan cara syar'i, juga namanya bangkai.
Nabi katakan ikan bangkainya halal. Sehingga apa? Ketika kita mancing itu ikan, walaupun dia sudah mati, kita langsung makan tanpa harus disembelih. Kalau pakai sembelih repot yang jual ikan ngafi. Nah, syariat tidak mempersulit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Nah, ini air suci yang pertama yang ada di bumi, yaitu air laut. Suci dan mensucikan. Yang kedua, air sungai. Dengan jenisnya, danau, sungai, sama. Yang ketiga, mata air. Yang keempat, air sumur. Berarti semua ada 7. Untuk gampang dihafal, 3 dari langit, 4 dari bumi. Namanya air alami, air mutlak, air muqayyad. Air ini saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Selain daripada itu, tidak bisa. Makanya saya katakan dari awal, jenis air itu 3. Yang pertama, tohir. Airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Air kelapa, air teh, susu, cairan yang suci, tapi tidak bisa disucikan, tidak bisa digunakan untuk ibadah. Yang kedua, air tohur, suci dan mensucikan. Dan yang ketiga, air najis. Ini 3 jenis air secara global. Adapun pembagiannya namanya air mutaghayyir, air yang tercampur dengan benda yang suci. Juga demikian, air mutlak ketika tercampur dengan sesuatu yang suci, merampas namanya, maka tidak bisa digunakan bersuci. Air hujan, selama namanya masih ada air hujan, maka selama itu pula masih bisa digunakan bersuci. Tapi kalau kita tambah teh, air hujan kita taruh teh, kemudian kita lihat warnanya berubah, dan kita menyebutnya sudah berubah, bukan air hujan lagi, tapi air teh, maka namanya sudah dirampas, sudah tidak bisa digunakan bersuci. Nah, itu para fuqaha mereka membuat rumusan agar kita mudah memahami dari perspektif fikih tentang air.